bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu hudah wa ba'dah. Saudara-saudara peserta muktamar Wahdah Islamiyah, wabil khusus sahabat saya Ustadz Dr. Zaitun Rasmin. Lama saya bersahabat dengan beliau ketika saya dulu menjadi ketua MK, pernah sama-sama aktif di Majelis Ulama Muda Indonesia MUMI pada waktu itu bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan sebagainya. Karena pada waktu itu perlu dinamisasi di kalangan ulama-ulama yang masih muda, karena kesannya kalau ulama itu kan yang tua-tua gitu ya. Nah, waktu itu Ustadz Zaitun Rasmin dan Ustadz Fahmi dan sebagainya itu membentuk Majelis Ulama Muda Indonesia, dan itu serius gitu, bagus-bagus orang. Saya mengucapkan selamat bermuktamar ke-6 kepada Wahdah Islamiyah. Kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kita bisa hidup damai di bawah hidayah Allah sebagai muslim atau kaum muslimin di Indonesia yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Allah lah yang memberi jalan kepada kita untuk merdeka. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah kita bisa hidup damai sebagai muslim. Saudara, kita semua harus sadar dan meyakini serta menghayati bahwa umat Islam di Indonesia itu ikut dan berkontribusi sangat besar untuk menyemai ide negara Indonesia merdeka, ide negara merdeka. Ikut memerdekakan, ikut mempertahankan dan menyusun ideologinya, sehingga akhirnya sampai pada apa yang disebut Mitsaqon Ghalidho. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila itu adalah Mitsaqon Ghalidho, atau kesepakatan luhur bangsa ini. Ini penting, karena kalau di dalam Islam, kalau mitsaq, kesepakatan itu ya harus ditaati. Saya sering berdiskusi dengan Ustadz Zaitun Rasmin di berbagai tempat, di Majelis Ulama sering. Ya kita sampailah pada pemahaman yang sama bahwa Indonesia ini adalah anugerah Allah yang harus dipertahankan dan diberi nilai-nilai Islami di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya ketika Ustadz Zaitun Rasmin itu kontak saya, ketika ketemu, saya mengundang Bapak, kemudian datang khusus bersama rombongan sebanyak 10 orang kira-kira ke kantor saya juga sambut dengan baik. Apalagi temanya itu bakti setia untuk Indonesia tercinta. Ini jelas sangat nasionalis, dan saya baca juga di sejarahnya Wahdah Islamiyah ini memang dasarnya itu, dan di dalam anggaran dasarnya juga itu memang sangat nasionalis, Indonesiawi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga pemahamannya moderat di dalam beragama. Moderat kalau di dalam Islam itu namanya ummatan wasato. Wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah itu moderat namanya. Artinya tetap teguh pada keyakinan, pada akidah, iman, tauhid, tetapi terbuka terhadap fakta bahwa manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah sendiri secara berbeda-beda. Tidak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan perbedaan, karena Allah itu
kuasa. Jadi Allah lah yang menciptakan perbedaan itu. Sehingga kalau dalam Al-Quran itu walau sya'allahu la'amana kullu man fil ardi jami'a. Allah itu kalau Allah mau ya semua iman semua, Islam semua. Jadi kita tidak boleh marah kepada orang yang berbeda karena itu soal hidayah saja. Afa anta tukrihan nas hatta yu'minun. Apakah kamu mau memaksa mereka? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, oleh sebab itu lalu kita bekerja sama di dalam keberbedaan itu. Adanya wahdah Islamiyah ini menurut saya adalah bukti bahwa Indonesia ini adalah negara agamis dan demokratis. Apa negara agamis? Ya, negara yang memang menghormati nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, ormas Islam itu banyak sekali di Indonesia, termasuk Wahdah Islamiyah yang sesudah saya berdiskusi dengan Ustadz Zaitun Rasmin, ya ini ternyata memberi pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan yang ada di 34 provinsi. Dari berbagai tingkatan sekolah. Punya sekian pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aset bagi bangsa Indonesia, aset bagi pembangunan Indonesia yang agamis dan demokratis. Kalau mau disebutkan lagi, aset bagi negara dan bangsa Indonesia yang islami. Jangan takut menggunakan terma-terma Islam itu. Memang Indonesia kan masyarakatnya masyarakat Islami. Jangan takut gunakan terma Islam lalu dibilang udik, dibilang kampungan, dibilang ekstrim. Enggak. Gunakan saja terma Islam itu. Nah, saudara sekalian, jadi di Indonesia ini ormas-ormas Islam banyak dibina, dikembangkan, dan itu menjadi bagian dari, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di Indonesia ini sekarang ada 448.000 ormas. Dan yang besar-besar, banyak yang kecil-kecil. Yang besar-besar kan ada seperti NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Nahdlatul Wathon, Persis, Al-Wasliyah, ada itu tuh. Tapi banyak yang kecil-kecil kita juga tidak hafal namanya. Artinya apa? Indonesia demokrasi, silahkanlah. Mau berorganisasi, mau enggak ya boleh. Gitu. Yang penting bersatu dalam satu tujuan, apa yang disebut kalimatun sawa. Cari kesamaan di antara perbedaan agama, perbedaan ormas dan sebagainya. Cari kesamaan. Karena pasti ada yang kalimatun sawa itu, misalnya coba agama apa, aliran apa yang tidak setuju bahwa pemimpin itu harus adil. Agama apa setuju? Apa saja ketemu di situ. Itulah kalimatun sawa. Siapa yang tidak setuju bahwa korupsi harus diberantas? Semua setuju. Koruptor sendiri setuju loh kalau korupsi itu diberantas. Karena orang semua benci pada korupsi. Koruptor juga benci pada korupsi. Tapi dia sendiri korupsi karena tidak tahan terhadap, kemarin saya baru mencuit itu Pak Zaitun Rasmin, Ustaz. Saya bilang di Indonesia banyak orang kuat miskin, tapi tidak kuat kaya. Ketika miskin dia mau berjuang, mengorbankan hartanya yang sedikit, berjuang untuk kebaikan umat. Tapi sesudah menjadi pejabat dan kaya, dia tidak tahan, lalu korupsi. Yang ada di depannya mau dimakan semua. Ada jabatan ini mau diambil karena ada uangnya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Rebutan jadi komisaris padahal sudah menjabat. Gitu-gitu tuh tidak tahan kaya dia. Tapi ketika miskin dia kaya, tahan, berjuang, beribadah terus. Nah inilah tantangan kita, inilah dakwah yang harus dikembangkan oleh kita semua, termasuk oleh Wahdah Islamiyah. Saudara, Wahdah Islamiyah menurut catatan yang saya punya, ini dulunya adalah Yayasan Fathul Mu'in yang berdiri pada tahun 1988 dan kemudian menjadi Ormas Wahdah Islamiyah yang telah, harus saya pastikan, bahwa telah banyak sumbangannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencetak tokoh-tokoh, membangun kesadaran umat, memberikan pelayanan publik, dan sebagainya. Semuanya itu penting bagi Indonesia. Nah, saudara sekalian, saya ingin tegaskan bahwa kehadiran Wahdah Islamiyah ini
untuk sumbangsih kepada NKRI. Itu di samping juga pembangunan material, artinya bahwa umat Islam itu harus maju, jangan kalah dari umat lain secara ekonomi, intelektual dan sebagainya, tapi juga yang terpenting adalah membentuk moral bangsa. Membentuk moral bangsa bagi kita. Itu penting. Tinggal lalu dicatat di sini pelayanan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam rangka cinta kepada Indonesia, membangun Indonesia tercinta ini, mari kita pedomani ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Tetapi jangan pertentangkan antara Islam dan konstitusi. Karena banyak orang tuh mempertentangkan, bagus mana Quran dengan undang-undang dasar. Ya bagus Quran dong, tapi itu kan tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan begitu. Bagus mana Nabi Muhammad dengan Soekarno? Ya pastilah bagus Nabi Muhammad. Itu Bung Soekarno sendiri atau Jokowi sendiri juga pengikut Nabi Muhammad, selalu membaca sholawat setiap hari. Iya kan? Jadi jangan mempertentangkan begitu. Bagus dosa mana? Itu antara lambang patung pejabat pahlawan dengan burung Garuda dengan berhala yang dihancurkan, yang harus dihancurkan atas perintah Allah karena disembah gitu. Itu bukan bandingannya. Beda, dua hal yang berbeda. Kita semua ikuti ajaran Al-Quran sebagai orang Islam, dan Al-Quran sendiri menyatakan seperti tadi Ustadz Adi Hidayat, saya bersyukur itu bisa ikut mendengar. Itu ya kita saling menghormati perbedaan itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah lah yang menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Saling mengenal itu apa? Ada yang bilang saling mengenal yuk, ya bukan hanya berkenalan gitu. Saya kenal dengan Ari Untung. Saya pernah sama Ari Untung dulu di televisi bergurau-gurau gitu. Saya kenal dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Ya. Berkenalan itu bisa toleran. Bahkan ada yang lebih maju, bukan hanya toleransi, lebih tinggi dari itu. Akseptasi. Menerima untuk bersama. Kalau toleransi itu mungkin ya sudahlah biarin dia urusan dia. Tapi kalau akseptasi itu bisa bergabung dan bekerja sama tetap dengan keyakinan masing-masing. Itu namanya akseptasi dalam rangka ta'aruf li ta'arufu itu tadi. Saudara sekalian, saya katakan konstitusi itu buatan manusia, buatan kita. Bisa diubah sewaktu-waktu. Bisa. Kalau Al-Quran tidak bisa. Itu pasti. Saudara mau mengubah konstitusi? Bisa. Mau mengubah Pancasila? Bisa. Kenapa tidak? Yang penting perjuangkan berdasar kesepakatan konstitusional juga. Jangan pakai kekerasan. Kan sudah pernah dulu, siapa yang mau mendirikan negara Islam ini mumpung reformasi? Kan sudah begitu. Silakan dirikanlah. Partai-partai apapun berdiri semua. Ada Masume Baru, ada Partai Abul Yatama, ada PKNU, ada PKU dan sebagainya, muncul semua. Muncullah partai-partai Islam. Ayo musyawarah, sudah musyawarah. Oh iya ya, kita ini cocoknya Pancasila, kan begitu. Jangan sesudah itu keluar dari kesepakatan bikin teror-teror dan sebagainya. Mengajukan aspirasi. Saya gini loh. Ketika Ustadz Zaitun Rasmin itu menghubungi saya untuk dia di sini, saya katakan iya langsung. Memang ada yang bilang, Pak itu Zaitun Rasmin itu orang radikal. Radikal dari mana? Itu teman saya dari dulu, saya bilang. Tidak ada. Lalu saya minta info ke BIN. Kalau ke BIN minta. Bunda Pak ini enggak apa-apa, orang ini cuma dia ikut kelompok Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Ya enggak apa-apa kan orang membela fatwa. Ada yang menolak, ada yang tidak. Itu namanya negara demokrasi. Itu bukan radikal. Radikal itu yang ingin secara tidak sah dan secara tidak konstitusional ingin mengganti dasar negara.
ideologi negara dan konstitusi negara. Ingin mengganti secara tidak konstitusional melalui cara-cara kekerasan, cara fitnah, hoax dan sebagainya. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya ingin katakan pandangan pemerintah yang dari sudut keagamaan yang diadopsi oleh pemerintah meskipun tidak tertulis tentang bagaimana kita bernegara bagi umat Islam. Bagi umat Islam, mempunyai negara itu wajib. Karena apa? Karena negara itu bisa melindungi kita untuk beribadah. Maka kalau kaidah usul fikihnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika cara untuk melaksanakan kewajiban dari Allah itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang menjaminnya, maka sesuatu itu wajib. Bila engkau tidak bisa maju beragama, kalau engkau tidak punya negara, maka punya negara itu hukumnya wajib. Wajib punya negara itu. Oleh sebab itu tidak ada. Orang kalau tidak punya negara itu nggak bisa. Palestina yang selalu dijajah itu lama bagaimana nggak tenang mau pergi ke Masjidil Aqsa ditembaki. Kalau mau berkerumun untuk apa? Untuk melakukan unjuk rasa dibom dari atas dan sebagainya. Karena mereka negaranya meskipun ada baru diakui sepihak dan banyak yang belum mengakui. Tapi kalau kita coba dulu belum punya negara. Mana pula ada orang bisa sekolah seperti Ustaz Zaitun Rasmin bisa ke Timur Tengah, ke Mekah sekolah sampai gitu. Dulu itu hanya orang-orang tertentu yang luar biasa. Nah sekarang banyak orang yang sekolah ke Timur Tengah. Karena apa? Karena kita punya negara yang melindungi kita. Mana pula ada orang dari pesantren misalnya. Saudara saya ini lulusan pesantren juga. Gitu. Mana bisa menjadi menteri, menjadi profesor, menjadi apa gitu. Kalau bukan karena Indonesia merdeka. Maka itulah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kamu ingin maju tetapi tidak bisa maju kalau tidak ada syarat yang lain, maka syarat yang lain itu wajib diadakan, yaitu adanya negara. Itu dalil pertama. Yang kedua, dalilnya itu di dalam Islam itu tidak ada ajaran tentang bentuk negara. Tidak ada. Boleh republik seperti Indonesia. Boleh kerajaan seperti Arab Saudi. Boleh kesultanan seperti Brunei. Oleh sebab itu sebutannya pun kan macam-macam. Ada al-mamlakah seperti Saudi Arabia. Ada yang al-Jumhuriyah Republik. Ada imarat. Imarat itu keamiran. Imaroh. Dulu Umar bin Khattab itu namanya Amirul Mukminin, sehingga disebut negara itu yang dipimpin oleh Umar itu sering disebut imarat. Di Iran imam namanya, imamah sebutannya, negaranya itu imamah pemerintahnya. Lalu ada yang khalifah atau khilafah, itu ada juga yang begitu. Oleh sebab itu tidak ada bahwa kita harus punya negara, yes. Terus betul apa? Ya sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dari waktu ke waktu juga beda kok. Tidak ada bentuk tertentu tuh tidak ada yang diharuskan. Bahkan ada yang ini saya mungkin yang kedua atau ketiga kalinya saya katakan di depan Ustadz Zaitun Rasmin. Bahkan ada yang mengatakan, Pak kan wajib ikut sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti. Oleh sebab itu kita bentuk negara seperti Nabi. Saya katakan haram hukumnya kamu membentuk negara seperti Nabi. Haram dan dilarang membentuk negara seperti Nabi. Karena apa? Di zaman Nabi itu tidak ada pemisahan kekuasaan. Semua Nabi itu legislatif karena hukumnya dari Allah langsung. Sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Yang hukumnya dari Allah langsung tidak ada. Harus ada tafsir baru. Undang-undang ITE misalnya. Kan harus ada parlemen, ada kita semua yang berpikir. Zaman Nabi dulu langsung ada masalah, langsung Nabi bilang, ini hukumnya.
Oleh sebab itu dulu kepala negaranya Nabi, yang buat hukum juga Nabi, yang menghukum. Orang bisa dihukum, dimaafkan, ditunda, dan Nabi. Kalau sekarang mana bisa ada orang begitu. Oleh sebab itu lalu dibuat dengan kebutuhan kontemporer, kebutuhan kita, lokal. Domestik kita kebutuhannya apa? Yang penting itu tadi. Bahwa negara harus ada. Dan dibangun berdasar kesepakatan. Terus fungsi negara itu apa? Maqasid, asyad, menjaga terpeliharanya tujuan-tujuan syarak. Maksud syarak itu apa? Kalau dalam Islam itu dikenal maksud syarak itu ada 5 tujuannya. 1, hifdzuddin, memelihara agama. 2, hifdzun nafas, menjaga jiwa. 3, hifdzul akal, menjaga akal. 4, hifdzun nasab, menjaga turunan. Dan hifdzul mal. Itulah 5 itu. Apa? Hifdzuddin, negara kita melindungi Anda semua yang mau melaksanakan ajaran agama dengan baik. Kalau ada yang dilarang, dikekang dan sebagainya, lapor kepada Menko Polhukam. Kalau ada yang dilarang, lapor ke Menko Polhukam. Nggak ada yang dilarang Anda. Hifdzuddin. Ya. Lalu menjaga jiwa. Loh, di Indonesia ada hukum, jangan sembarang bunuh orang. Anda tidak sependapat, Anda marah, jangan bunuh orang. Negara nanti yang akan menghukum Anda. Kalau Anda tidak merasa dilanggar, hanya lapor, ada hukum di sini. Hifdzun nafas. Hifdzul akal, kita juga sudah membuat aturan-aturan. Ya, misalnya minuman keras. Ya, ada juga dilarang mabuk-mabukan. Kalau terpaksa mabuk tuh di sana tempatnya. Narkoba dilarang karena itu merusak akal. Merusak rasionalitas. Itu negara, fungsi negara yang di dalam syariat kita disebutkan. Ya kan? Hifdzun nasab, menjaga keturunan agar keturunan bersih. Oleh sebab itu ada hukum perkawinan. Hakim kawinlah menurut agamamu. Jangan suka berzina, nanti anakmu tidak jelas. Jangan kawin dengan ayahmu sendiri, jangan kawin dengan anakmu sendiri, dan sebagainya. Sudah ada aturannya. Di hukum Indonesia juga ada. Untuk menjaga keturunan. Hifdzul mal juga. Jangan sembarang ngambil hartanya orang. Anda kena hukum korupsi, Anda kena hukum pencurian, sudah ada semua. Bahwa bentuk-bentuk hukumannya itu disesuaikan dengan kebutuhan waktu, itu adalah niscaya, tidak bisa dibantah. Sehingga lalu di dalam usul fikih itu ada dalilnya, kemudian la yungkaru tawayyurul ahkam bi tawayyuril azman wal amkan wal awaid. Bahkan dia ingkari sejak sejarah zaman Abu Bakar sampai sekarang ini, hukum-hukum, terutama hukum ketatanegaraan, itu berubah berdasar kebutuhan waktu dan tempat. Ada yang dirinya nyebut khalifah, ada nyebut amir, ada nyebut imam, ada nyebut presiden, ada nyebut sultan. Itu berubah dari waktu ke waktu. Gitu. Bahkan juga seringkali kebutuhan-kebutuhan lokal itu dimasukkan di dalam fikih. Fikih itu ya hukum Islam, yang kemudian menjadi, kalau diresmikan oleh negara namanya konon, al-konon. Di Aceh itu ada kanon, itu artinya itu hukum Islam yang kemudian ditingkatkan, diresmikan, berlaku secara resmi, ditetapkan oleh instansi negara atau pemerintah daerah. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu menurut saya, ya mari kita ambil nih ajaran wasatiyah Islam. Ya. Islam garis tengah, tidak ekstrim marah-marah. Jangan bilang, waduh Islam di Indonesia didiskriminasi. Enggak. Saudara, adanya wahdah Islamiyah dengan muktamarnya, mendirikan berbagai, enggak ada diskriminasi. Silakan Anda bekerja untuk Islam. Gitu. Sekarang ini. Pejabat di TNI, Polri, jenderal-jenderalnya itu rajin sholat. Banyak. Saudara, profesor-profesor Islam semua itu perkembangan dari adanya negara kita ini. Ya.
Anda bayangkan coba, ya kalau di Timur Tengah misalnya, Pak Zaitun Rasmin yang sering di sana. Dinamika umat Islam tidak sehebat Indonesia. Di Timur Tengah itu apa yang saudara pernah dengar tentang ormas Islam? Di sini banyak ormas Islam. Saya sering ke Timur Tengah. Pengajian-pengajian, majelis taklim gitu apa ada di sana? Enggak ada, dilarang. Tempatnya di situ kalau pengajian. Ada tempat khusus di masjid yang dikawal oleh pemerintah. Di Indonesia saudara bikin majelis taklim hari ini, orang urunan pengajian, enggak ada yang ini. Orang wakaf untuk pengajian ada, di rumah bisa majelis taklim, di masjid, di lapangan, silahkan. Apa ada yang begini? Di Timur Tengah itu Ustadz Zaitun Rasmin di situ. Jadi saudara, mari kita manfaatkan Indonesia ini sebagai negara mitsaqon ghalidho. Negara kesepakatan kita. Saudara sekalian, saya menganjurkan, tidak menyalahkan, malah menganjurkannya. Warga Wahda Islamiyah dan kaum muslimin di Indonesia itu tidak apa-apa, banyak menggunakan term-term keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pakai istilah amanah, misalnya, itu kan istilah agama. Pemimpin harus amanah, tidak apa-apa. Pemimpin harus tawadu, pemimpin harus ikhlas. Kita semua harus istiqomah. Itu kan istilah-istilah agama ya. Tawadu, istilah Pak Ustadz Adi Hidayat tadi. Pakai aja. Musibah, tawakal, pakai aja. Itu istilah agama. Tidak apa-apa. Di negara ini boleh aja kok. Saya itu kalau ceramah Pak di depan tentara, di kampus, di mana gitu. Ya, saya selalu pakai dalil-dalil agama juga, pakai Al-Quran juga. Tidak apa-apa tuh. Yang penting konteksnya. Jangan lalu takut, nanti dianggap ekstrim, nanti dianggap radikal. Tidak ada orang ngaji kok dianggap radikal. Ada bilang, itu terjadi kriminalisasi ulama. Berapa ulama? Di Indonesia ini ada puluhan ribu ulama. Berapa yang terpaksa harus ditangkap karena melanggar hukum? Coba hitung. Di mana kriminalisasinya? Wong ulama, Zaitun Rasmin itu ulama. Iya kan? Nggak ada yang nangkap. Itu ulama-ulama di pesantren itu ada puluhan ribu. Nggak ada yang nangkap. Bicara apa setiap hari. Tapi kalau melanggar hukum ya ditangkap. Gitu. Karena masyarakat yang lain menghendaki keamanan. Itu tadi. Hifdun nafs, hifdud din, ya, hifdul akal. Itu semua kan dalam rangka itu. Coba Anda katakan, ulama yang mana yang dikriminalisasi? Nggak ada. Ada satu dua, dibawa ke pengadilan loh. Dibaca dong faktanya. Dan kemudian apa peristiwa apa yang mendahului itu. Gitu. Tetapi coba, saudara, penghuni penjara ini sekarang 263.000 di Indonesia. Penghuni penjara 263.000 di Indonesia. Separuhnya itu, separuh lebih 51% itu narkoba. Sisanya macam-macam. Itu ulamanya berapa sih? Wah, dibilang kriminalisasi ulama. Coba hitung. Dari 263.000, Anda cari ulama. Gitu. Nggak ada kriminalisasi. Gitu. Jangan terlalu sensi. Karena kita semua ini sama, ingin beragama dengan baik. Negara juga ingin beragama dengan baik. Nah, oleh sebab itu gunakan tuh term-term keagamaan demi dakwah Islamiyah, demi kemajuan kita semua. Ya. Tetapi begini ya, menggunakan term keagamaan itu harus belajar yang benar. Jangan belajar pada kiai Google, belajar pada Ustadz Ustadz Medsos atau Syekh YouTube, lalu memberi fatwa agama di situ hanya belajar dari Google YouTube. Coba. Saya beri contoh nih, suatu saat saya bilang begini. Kalau sistem pemerintahan di Indonesia di dalam proses pilkada ini berjalan dengan sistem seperti ini, maka malaikat pun bisa menjadi iblis, saya bilang. Malaikat bisa menjadi iblis. Orang yang tadinya baik masuk penjara karena korupsi. Iya kan? Lalu ada yang bilang, wah itu
Menko Polhukam tuh belajar agama gimana? Kok malaikat bisa jadi iblis? Nah, ini orang nggak belajar agama. Malaikat tuh kan iblis tuh dulunya kan malaikat. Iya kan? Tadi apa? Ustadz Adi Hidayat tuh bilang ketika Allah memanggil malaikat, saya mau menciptakan manusia. Lalu pada akhirnya di Al-Baqarah 30, akhirnya dikatakan begini kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu iblis itu malaikat tadinya. Malaikat di surga, tapi dia karena congkak sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu orang tidak bilang, lu Menko tuh sosok bicara agama, padahal kok malaikat bisa jadi iblis? Ya memang iblis itu dari malaikat. Tanya tuh sama Ustadz Zaitun Rasmin. Sekurang-kurangnya banyak mufassir yang mengatakan itu. Nah, orang yang hanya belajar dari Syekh YouTube, sama Ustadz Google, gaya Google itu lalu membuat dalil-dalil. Ada lagi yang baru-baru ini saya bilang, saudara sekalian, mari kita lawan korupsi di Indonesia ini. Korupsi itu adalah musibah bagi bangsa ini. Lalu ada orang yang juga Gus itu, ngakunya Gus, bilangnya, loh, Menko Polhukam kok bilang korupsi itu musibah. Musibah itu ya bencana alam, tabrakan, apa gitu katanya. Kalau perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan itu bukan musibah, itu kebuatan manusia. Saudara, saya bilang ini belajar Ustaz agama dari mana orang Gus kayak gini. Iya kan? Coba di surat Al-An'am itu disebutkan bahwa musibah itu diciptakan oleh manusia juga. Ya, Ali Imran, maaf. Ali Imran 165 coba. Kan bunyinya begitu. Ya, jika musibah yang menimpamu itu ya karena kamu sendiri. Itu kan peristiwa asbabun nuzulnya itu perang Uhud. Orang Islam yang semula menang kalah karena ada pengkhianat yang ingin dapat harta rampasan, turun dari bukit melawan, melanggar perintah Nabi, akhirnya kalah. Lalu kata Allah, itu musibah karena ciptaanmu sendiri. Sama. Korupsi itu yang musibah karena ciptaan kita, manusia ini. Gitu. Jadi musibah itu bukan hanya corona, Semeru, tsunami, itu musibah katanya. Iya juga itu musibah. Tapi musibah juga bisa diciptakan oleh kita. Oleh sebab itu mari kita lawan musibah ini. Korupsi itu musibah. Nah, saudara sekalian, mungkin terlalu panjang saya bicara. Saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Wahda Islamiyah. Teruslah berkhidmah. Karena dari produknya dan dari dokumen yang kami miliki, Wahda Islamiyah ini tidak disangsikan ke-Indonesiaannya. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia.